buat sebuah komik itu akan lebih sulit. Itu yang menjadi kendala kita. Dari mana Bapak tahu itu? Helmi Yahya yang menyampaikan. Itu PR kita. Makanya silakan kalian belajar untuk mengekspresikan diri, menyampaikan buah pemikiran sendiri. Untuk melatih kalian bisa sambil bercermin, ngomong sorangan. Untuk meningkatkan percaya dirinya. Ngomong sorangan, kamu bercerita di sana. Nanti kita bisa cek kemajuannya di sini. Karena hari Sabtu itu adalah waktu di mana tempat di sini adalah tempat untuk mengekspresikan diri kalian. Itu PR kita. 2 poin juga yang menjadi PR kami, mungkin Bapak sendiri karena tercita-citakan 2 hal. Yang pertama, podcast belum berjalan sampai saat ini, itu PR dan juga pengurusan yang baru. Ya, Bapak sudah membuat sebuah skrip nanti untuk awal ya, podcast mengenai aktivitas ekskul pramuka, sudah ada skripnya. Nanti kita coba ya, kita coba kembali. Mungkin walaupun tertatih-tatih, jatuh bangun, tapi janganlah kita berputus asa. Kita harus berikhtiar untuk mencapai itu. Yang kedua, robotik. Bapak sudah ngobrol-ngobrol, ini hanya khayalan saja, tapi ini adalah buah pemikiran dari mungkin kakak-kakak kalian dari OSIS, pengurus OSIS. Mungkin ini juga buah pemikiran dari Humas atau Pak Kepala yang pernah menyampaikan bahwa kita punya keinginan untuk lomba game. Tapi ada syaratnya. Bapak sudah memikirkan itu, maka mulai dari ini persiapkan. Mungkin ini akan terjadinya tahun depan. Game nanti akan kita buka untuk perlombaan game. Tapi syarat untuk menjadi tim game itu harus menyetorkan 1 buah karya, di mana karya tersebut menggunakan aplikasi M-Block. M-Block itu adalah sebuah aplikasi menyusun program-program yang nantinya akan menghasilkan sebuah karya berupa game juga. Jadi sebelum kalian bermain game, kalian juga harus sudah bisa mencoba menciptakan game. Beberapa gerakan saja tidak jadi masalah. Mungkin 5 gerakan atau 10 gerakan itu syaratnya. Itu baru sebuah pemikiran. Mudah-mudahan 2 hal itu bisa terlaksana di kepengurusan yang baru. Harapannya seperti itu. Karena cita-cita Bapak adalah mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan anak SMP itu ada yang jago programmer. Indonesia memang sudah terkenal bisa mengendalikan NASA, bisa membobol KPU dan lain sebagainya karena seorang ahli programmer. Ada yang istilah dengan hacker. Hacker itu memang programmer yang jahat. Ya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembina menyampaikan dan membacakan kepengurusan yang baru untuk periode masa bakti 2024-2025. Jabatan Ketua Muhammad Haidar Rafiq Sidik dari kelas 8A. Wakil kedua Isnaini Ramadhani kelas 8A. Sekretaris 1 Alea Jovia Winata kelas 8H. Sekretaris 2 Kun Akbar Wicaksana kelas 8G. Bendahara 1 Cantik Aini Istiqomah kelas 8D. Bendahara 2 Kinaura Cahya Dita Dewi kelas 8E. Untuk Koordinator Sekbid, jabatan Koordinator Sekbid Baca Tulis Naura Nurul Mahsa kelas 8H.
Koordinator Sekbid Finansial Sipa Fauzanti Muharam 8D. Koordinator Sekbid Digital dan Sains Aira Kaisa Saki kelas 8D. Koordinator Sekbid Budaya Pikrof Nurul Hikmah kelas 8D. Sekbid Baca Tulis Bunga kelas 8C. Ajahra kelas 8A. Anin kelas 8C. Nur Azmi kelas 7G. April kelas 8G. Elisa kelas 7D. Raisa Diana kelas 7C. Lina kelas 8F. Putri kelas 7A. Clariza kelas 8E. Sinta kelas 7E. Nirsrin kelas 8E. Fadil kelas 7G. Sekbid Numerasi Jian kelas 7G. Sri Wahyuni kelas 7B. Akila kelas 7A. Elvara kelas 7F. Satria kelas 7F. Adel kelas 8F. Natasha kelas 7H. Paki kelas 8I. Nisa kelas 8I. Diana kelas 8I. Pina kelas 7F. Julia kelas 8I. Naila kelas 8G. Keiza kelas 8I. Sekbid Digital Silvi kelas 7D. Francisca RH kelas 7B. Deinara 8D. Reisa kelas 8J. Dinda kelas 8J. Cindy kelas 8F. Keiza kelas 8D. Cinta kelas 8F. Lucky kelas 7E. Hani kelas 7E. Alika kelas 8D. Sekbid Finansial Dapa kelas 8D. Eka kelas 8C. Talita kelas 8D. Agisa kelas 8D.